Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Eko Hidayat dari kelas SKMP 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang saya sudah pelajari pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang dibimbing oleh Pak Irfan Fatoni. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Software. Apa itu software? Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dengan hardware. Jadi itu pengertian dari software. Software juga memiliki beberapa jenis. Nah, di sini ada jenis-jenis software. Yang pertama ada freeware, shareware, firmware, free software, open source software, malware. Nah, yang pertama ada freeware. Freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat dipergunakan tanpa mempunyai batas waktu, di mana freeware ini sangat berbeda dengan shareware yang sangat mewajibkan si pengguna untuk membayar setelah jangka waktu percobaan, di mana hal ini dilakukan guna memperoleh suatu fitur tambahan. Jadi itu pengertian dari freeware. Selanjutnya ada shareware. Shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba. Lebih sering terjadinya pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, ataupun kenyamanan, sehingga aplikasi ini tidak bisa digunakan secara maksimal karena hanya merupakan aplikasi uji coba. Jadi shareware ini semacam aplikasi trial atau uji coba. Selanjutnya ada firmware. Firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan dalam ROM. Perbedaan dengan memori akses acak, firmware tidak dapat berubah walaupun tidak dialihi oleh listrik. Firmware yang disimpan di dalam ROM memang tidak dapat berubah, tetapi firmware yang disimpan dalam ROM yang dapat diubah seperti EPROM atau flash ROM ini masih dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, free software. Free software merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun, serta dapat diubah dan disalin atau tanpa modifikasi, atau beberapa keharusan yang harus memastikan bahwa pengguna-pengguna berikut akan menikmati kebebasan yang sama. Bebas di sini adalah dalam menggunakan, mempelajari, merubah, menyalin, serta menjual suatu perangkat lunak, di mana seseorang tidak perlu mendapatkan izin dari pihak manapun. Jadi free software ini bebas menggunakan ya. Selanjutnya open source software. Open source software merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, serta untuk disebarluaskan. Nah, penggunaan software ini dilakukan oleh komunitas yang terbuka dan bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem komputer. Istilah virus komputer dipakai sebagai farsa, pemikat atau virus untuk mencakup seluruh jenis perangkat rusak termasuk virus murni. Perangkat lunak disebut sebagai malware sesuai maksud yang terlihat dari pencipta dan bukan dari ciri-ciri tertentu. Perangkat perusak di sini tidak sama dengan perangkat lunak cacat atau defective software. Adalah perangkat lunak yang memiliki tujuan sah, tetapi terdapat bug yang sangat berbahaya. Tuh.
Nah, software dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada program aplikasi seperti Microsoft Windows, dan kedua sistem operasi atau operating system seperti Microsoft Windows. Dan yang ketiga ada bahasa pemrograman seperti bahasa rakitan. Beberapa contoh software aplikasi: aplikasi Office, aplikasi multimedia, aplikasi internet. Nah, aplikasi Office sangat lunak pada aplikasi perkantoran. Yang paling umum yaitu merupakan pemroses kata dan pemroses tabel. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di suatu range dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata, maksimal, minimal. Nah, aplikasi multimedia pada saat ini sangat banyak dan beragam. Disebut multimedia karena selain dengan penggunaan media teks, aplikasi ini berfungsi untuk memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain seperti bentuk gambar, suara, dan film. Dan yang terakhir ada aplikasi internet. Aplikasi internet merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Misalnya, untuk membuat dokumen, laporan, surat amplop, serta pekerjaan lainnya. Dan di sini juga ada cara untuk membuka Microsoft Word-nya. Yang pertama, klik tombol Start pada kiri bawah, Add Program, Microsoft Office, pilih Microsoft Office Word. Dan di sini ada gambarannya bagi teman-teman yang tidak tahu. Nah, di sini cara yang pertama, klik icon pada Windows, pilih folder pada Microsoft Office, pilih Microsoft Word. Title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Dan Quick Escape Toolbar yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh pengguna. Nah, di situ tampilan ada logo Word, di sebelah kanan ada icon save, dan di sebelah icon save ada sebelumnya, dan di sebelahnya ada selanjutnya. Nah, ini tampilan dari Microsoft Word. Menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk manipulasi dokumen kerja yang digunakan. Nah, di sini status bar, yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah kita ketik pada dokumen kerja. Ruler bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Jadi ruler bar ini bisa dikatakan sebagai penggarisnya ya. Nah, scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Nah, di sini jika ingin mau membuat dokumen baru atau halaman baru, sini ada gambarannya dan caranya. Teman-teman jika ingin membuat dokumen baru, di sini ada caranya. Klik file, lalu new. Nah, di situ ada blank dokumen. Kalian pencet aja, itu otomatis akan muncul halaman baru. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengerjakan atau membuat sesuatu, teman-teman bisa save file tersebut. Caranya seperti pada gambar ini.
bisa save as. Nah, saat muncul seperti ini, teman-teman bisa menamakan file atau memberikan judul pada file tersebut. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai file atau Word, salah satu cara untuk membukanya yaitu ke file, lalu open, lalu pilih dokumen yang teman-teman ingin buka. Nah, di sini juga ada cara untuk mengeprintnya. Teman-teman jika ada dokumen yang ingin di-print, di sini ada cara untuk mengeprintnya. Pilih ke file, lalu pencet print. Nanti muncul tampilan seperti ini. Kita hubungkan dulu perangkat printernya, lalu kita print. Nah, di sini juga ada cara untuk menutupnya. Kalian ke file lalu exit. Selanjutnya mengelola margin dan page size. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Di sini gambar ini untuk merubah ukuran pada dokumen teman-teman. Teman-teman bisa pilih saja yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini itu ukuran layoutnya atau garis luarnya, dan pada bagian preset up teman-teman bisa mengaturnya secara manual, dan di sini juga ada ukuran yang kalian mau, bisa portrait dan landscape. Nah, pada tampilan ini juga ada ribbon font. Icon-icon ini mungkin tidak asing bagi pengguna yang sering menggunakan Microsoft Word ini ya. Jika teman-teman tidak tahu, di sini ada font, ini jenis font ya. Jika teman-teman ingin merubah jenis font, bisa klik di sini. Lalu di sini ada ukuran font. Ini otomatis memilih ukuran. Icon di bagian sini yaitu merapikan kalimat atau kata pada pengguna huruf. Ada huruf. Di sini ada bold untuk menebalkan tulisan. Di sini ada garis miring atau untuk fungsinya untuk memiringkan kata atau kalimat. Di sini ada icon U ini, garis bawah ini. Fungsinya untuk membuat garis bawah pada teks ya. Nah, selanjutnya masih ada di sini untuk mengatur paragrafnya. Nah, selanjutnya bold atau numbering, crop, line spacing. Bold. Pengertian bold merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau bisa disebut plus di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen. Nah, numbering itu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, tetapi berupa angka Romawi dan lain-lain. Nah, di sini juga ada jenis-jenis bold yang kita inginkan. Caranya yaitu blok tulisan yang nanti akan kita ganti tanda boldnya, lalu pilih tab home pada menu ribbon, lalu klik tombol drop down pada tombol plus yang ada di menu Pro. Lalu muncul kontak pilihan dari plus baru. Lalu pilih bus yang kita inginkan. Itu salah satu cara untuk mengganti bold. Nah, kalian juga bisa merubah ikonnya atau gambarnya yang kalian mau. Nah, di sini ada caranya. Pilih device new bold, lalu simbol. Nah, lalu muncul seperti ini. Kalian pilih saja simbol yang kalian suka. Nah, dropcat merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Ini
Contohnya, Dropcap itu seperti majalah atau koran. Cara membuatnya yaitu pilih menu Page Layout, tentukan batas tepian dokumen, tentukan posisi dokumen, tentukan ukuran kertas, pilih kolom yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada gambarannya. Page Layout, lalu pilih kolom. Nah, pilih 1, bisa 2, bisa 3, bisa kiri, bisa kanan. Nah, line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf teks dan disesuaikan dengan keinginan pengguna. Selanjutnya ada pengelolaan label. Pada bagian ini, sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Label merupakan kumpulan dari berbagai sel. Jadi kalau satu kotak itu disebut sel, kalau beberapa kotak itu disebut table. Nah, langkah-langkah membuat table, buka Microsoft Word, masuk bagian insert, pilih table, pilih kotak pada bagian table tersebut. Contoh 2x2, 3x3, 4x4, dan terus. Lalu kita pilih OK, maka table akan muncul. Nah, di sini juga ada gambarannya. Nah, pada tampilan Word di bagian atas itu ada insert. Lalu pencet insert, di sini akan muncul tampilan table. Lalu pencet table. Lalu bentuk table yang teman-teman inginkan. Di sini contohnya 3x3. Teman-teman juga bisa mengatur garis tabelnya. Teman-teman bisa blok tabelnya, lalu pilih icon ini pada bagian atas tampilan. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Nah, tabel juga bisa diubah sesuai kebutuhan teman-teman yang inginkan. Nah, di sini ada pilihannya, ya banyak. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini juga ada pemilihan warnanya. Di sini ada tipe garisnya. Nah, di sini ada ketebalannya dari yang tipis sampai tebal. Nah, di sini juga ada macam-macam tipe garisnya. Ada yang lurus panjang, titik-titik, dan ada yang strip-strip, strip berjarak, strip panjang, strip pendek. Teman-teman bisalah sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada membuat surat otomatis dengan MailMaker. Pengertian MailMaker merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer. Seperti halnya membuat Microsoft Word. MailMaker ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Nah, contohnya seperti buat surat undangan, SIM, dan kartu nama, dan juga untuk sertifikat. Langkah-langkahnya yaitu siapkan 2 dokumen, siapkan master dokumen Word, siapkan database Excel. Nah, buka master dokumen Word, lalu pilih menu mailing, pilih menu select Reception, lalu pilih menu Accessing List, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya, pilih Search 1, isi data sesuai dengan kebutuhan, pilih Preview Result untuk melihat hasilnya. Nah, siapkan master dokumen Word-nya atau sertifikatnya. Nah, ini contoh database-nya. Buka master dokumen Word, pilih menu Select Depression, pilih menu
async exit list. Nah, di sini ada gambarnya. Select repression hasil exit list. Lalu pilih dokumennya. Nah, pilih database-nya. Open. Pilih satu. Oke. Nah, isi data sesuai dengan kebutuhan. Mailing lagi. Insert my file. Nah, otomatis namanya akan menjadi link. Dan ini contoh gambar untuk melihat hasil dari database tersebut. Nah, ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Kalian bisa membuat lebih dari satu jika ada. Teman-teman juga bisa klik icon sini untuk menggeser dan melihat ke selanjutnya. Selanjutnya ada membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian. Itu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Dia makalah itu banyak fungsinya atau banyak gunanya. Ini juga untuk kebutuhan kuliah biasanya ada. Nah, membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang. Di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk mengatur sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Nah, ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Klik pada tab Insert pada bagian grup header atau folder. Header folder itu atas atau bagian atas atau bagian bawahnya. Pilih dan klik pada pick number. Di sini ada contoh gambarnya. Teman-teman bisa pilih saja pada bagian top of page, button of page, page migrant, current position. Bisa teman-teman lihat di sini ada contohnya. Nah, teman-teman juga bisa rubah nomor halaman ya, yang tadinya angka bisa menjadi Romawi. Ada beberapa langkah dalam membuat tab terisi secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Teman-teman bisa buka tulisan yang sudah diketik, blok tulisan yang akan ditampilkan dalam tab terisi, klik pada menu reference, dan pada sub-menu table of kontak. Klik pada tulisan add text sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai 3 atau lebih. Pada menu reference dan sub-menu table of contact, pilih dan klik pada tulisan table of contact, lalu pilih automatic table 1. Nah, teman-teman bisa buat dulu daftarnya, lalu pilih reference, ada text level. Nah, teman-teman bisa pilih level 1 sampai 5. Jadi setelah diubah levelnya, bisa tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik pada tulisan table of contact, lalu pilih automatic table 1. Nanti akan berubah seperti ini. Dan di sini juga teman-teman bisa update nomornya sesuai dengan halamannya. Nah, selanjutnya ada membuat daftar gambar otomatis makalah. Langkahnya itu
Pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Klik kanan pada gambar, pilih Insert Caption untuk memberikan judul pada gambar. New Label, buat label baru contoh gambar. Klik menu Home, Style, Caption, Modifikasi untuk merubah warna tulisan, dan lain-lain. Klik Insert Table of Figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Nah, di sini ada gambarannya. Nah, pilih gambarnya, lalu klik kanan, lalu muncul tampilan seperti ini. Nanti muncul Insert Caption. Nah, teman-teman juga bisa ubah captionnya ini menjadi gambar 1 atau gambar Romawi 1. Labelnya figur. Nah, new label. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman hanya merubah judulnya saja. Lalu sudah seperti itu, teman-teman bisa pilih caption pada bagian di atas ini. Lalu setelah itu modifikasi, ubah seperti ini. Lalu insert table of figures, nanti tampilan seperti ini, langsung oke aja, dan muncul seperti ini. Selanjutnya membuat daftar pusaka otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar pusaka otomatis secara otomatis, yaitu pilih berikut. Pilih menu Reference Manager Sort, klik New, pilih sumbernya, lengkapi datanya, pilih Insert Get Gradation untuk membuat kutipan, pilih biografi untuk membuat daftar pusaka otomatis. Nah, sini ke Reference lagi, Manager Code, lalu buat New. Nah, di sini teman-teman bisa langsung isi aja pemiliknya siapa, judulnya apa, tahun keluarnya berapa, di kota mana, dipublish di mana. Nah, setelah sudah membuat ini, lalu oke. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu close. Nah, setelah itu klik Insert Caption. Nanti muncul otomatis template yang sudah kita buat tadi. Lalu pilih bibliografi. Nah, otomatis akan muncul daftar pusaka. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang Microsoft Word. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.